Baik, akhirnya azan ya Allah wa iyyakum, karena ini adalah kajian spesial ya di hari yang mulia dan akan diberikan lagi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tatkala melihat tema ini insya Allah sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya. Karena yang dicari oleh kita yakni adalah bagaimana sih untuk menempuh kunci kebangkitan dan kekuatan, dan juga adalah kemuliaan umat. Loh, kenapa demikian? Karena hari ini Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kira-kira umat Islam hari ini sedang hina atau sedang mulia? Dihinakan karena apa? Karena lemah. Betul. Karena kelemahan itu sendiri. Apa yang memperlemahnya? Karena ada dominasi ideologi yang menguasai kita. Ideologi apa? Kalau bahasa umumnya adalah ideologi barat. Spesifiknya adalah ideologi kapitalisme demokrasi yang mencengkram umat, menjauhkan dari agamanya itu sendiri. Dengan demikian mudah-mudahan ini dari pembahasan ini menjadi pencerahan bagi kita, dan insya Allah kita bukan merupakan orang-orang yang diam, orang-orang yang pasif ketika melihat kelemahan ini, insya Allah. Baik, akhirnya azan ya Allah wa iyyakum. Nah, apa yang dinamakan kunci kebangkitan, kekuatan dan juga kemuliaan umat? Kalau kemarin Kang Zaki kita membahas di reguler itu adalah dosa kifayah ya. Baik. Nah, kita kesini dulu karena ini adalah momentum keluarga sedang hadir semua insya Allah. Dan jarang-jarang kita bisa hadir seperti ini. Insya Allah malam Senin yang akan datang lebih banyak daripada ini insya Allah. Baik. Yang pertama, akhirnya azani Allah wa iyyakum adalah akidah. Kalau berbicara akidah, insya Allah kita sudah tidak asing lagi. Itulah mabda kalau bahasa Islamnya. Itulah ideologi. Ada mahasiswa? Insya Allah. Ada ya mahasiswa ya? Ada. Kalau berbahasa mahasiswa itu adalah ideologi. Kalau bahasa umumnya di masyarakat itu adalah akidah. Dalam pemaknaan tauhid itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Nah, inilah yang dinamakan keyakinan dan juga pondasi keimanan. Dan insya Allah ta'ala ini akan menjadi kunci kebangkitan bagi kita dan kemuliaan bagi umat Islam seluruhnya insya Allah. Karena kita tidak cukup hanya mementingkan diri kita, ya. Karena kita pun ada kewajiban yang utama di dalam pembahasan kemarin insya Allah ta'ala. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kita memahami bahwa sekarang kita dalam ada kehidupan. Jadi kehidupan manusia yang sekarang itu insya Allah, apalagi di tempat ini insya Allah berkumpul dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, amin. Yang senantiasa mengukur dirinya dengan keterikatan kepada hukum syariat ya. Nah, itu adalah sekarang ya. Dan tentunya adalah apakah ada konsekuensi hari ini ketika hidup di dunia? Pasti Pak. Ketika kita melakukan kebaikan ada konsekuensinya? Ada. Ketika kita melakukan keburukan ada konsekuensinya? Pasti. Ya. Dengan demikian, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita belum ada. Ya. Dan juga kelak. Yakinkah kita akan tidak ada kembali? Yakin. Pasti. Nah, dengan demikian para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kalau kita tadi ingin mempunyai keturunan yang soleh dan solihah, siapa yang harus terlebih dulu soleh dan solihahnya? Anak kita atau kita dulu? Insya Allah. Ya, insya Allah. Nah, dengan demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bahas, kita akan berselancar kepada yang dinamakan Uqdatul Kubra. Makna Uqdatul Kubra itu adalah min aina, dari mana. Dan sekarang untuk apa? Lalu kelak kita akan kemana? Jika kita mendapatkan jawaban yang luar biasa ini, insya Allah kita tidak akan pernah mager. Apakah Haidar mager? Malas gerak. Bawaannya apa Pak? Tidur setelah sholat subuh, boro-boro ingat ke umat.
Dengan demikian, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan kita itu adalah ajiz, lemah. Bahkan keadaan alam semesta, manusia dan kehidupan itu adalah sifatnya ajiz, lemah. Dan juga sifat yang kedua itu apa? Mu'alajah ila ghairiha. Kita akan sangat saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Yang meninggal membutuhkan kita enggak? Enggak dikumahakan, Pak. Diibakan pada siapa? Di bulan sana. Sampaikan ke itu. Apalagi yang masih hidup, kita akan sangat lebih membutuhkan antara satu dengan yang lain. Maka keadaan yang sifatnya terbatas dan juga tergantung ya, pada yang lain, maka mau tidak mau para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, meniscayakan harus adanya Al-Khaliq, harus adanya pencipta. Pencipta itu adalah tidak terbatas dan tidak tergantung pada yang lain. Bayangkan Pak, kalau ada pencipta tergantung kepada yang lain, hancur nggak dunia ini kira-kira? Hancur itu, perebut itu. Apalagi ilahnya sampai 2, apalagi ilahnya sampai 3 ini. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Itu aneh. Ya, dengan demikian para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sifat ini harusnya adalah azali. Ya, inilah yang pernah guru-guru kita itu ajarkan tentang ilmu tauhid. Ya, baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Tidak berawal, tidak berakhir. Inilah ilah yang kita yakini. Inilah Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, pencipta kita, Al-Mudabbir, yang mengatur ngurus alam semesta, manusia dan juga kehidupan. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan keberadaan Allah itu adalah wajibul wujud. Kami kapungkur Pak Yani, ketika orang diajarkan ilmu tijan itu disebutkan dari mana kita mengetahui adanya Al-Khaliq, wujudu hadhil makhluqati. Adanya makhluk ini menandakan Allah itu ada. Ya, baik. Oleh karena itu balik lagi kepada tadi, bahwa kehidupan manusia dulu dari mana kita? Di mana Kang Roni asal urang? Ibu jeung Rama. Ibu jeung Rama di saha? Di Akinina. Di Akinina di saha? Di Buyut. Buyut di saha? Di Bau. Bau di saha? Jangawareng. Jangawareng di saha? Kakait Siwur. Kakait Siwur di saha? Udeg-udeg. Udeg-udeg di saha? Mentok di situ karuhun. Karuhun di saha? Nabi Adam alaihis salam. Itulah jawaban kita. Tidak akan seperti siapa? Teori Darwin. Teori Darwin di sekolah asal kita dari mana? Kokore. Dina tanda nu katingali naon? Fosil. Ciksi eta we ciksi Darwin teh dinaon? Diputuskan bahwa asal usul kita itu adalah kera gitu. Ya, dengan demikian masuk logika tidak, karena kita menemukan jawaban di dalam Al-Qur'an, ya. Baik, akhirnya kiram rahmatullahi alaikum. Nah, dengan demikian siap dari mana asal usulnya yang dinamakan karuhun? Dari Al-Khaliq, Al-Mudabbir, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di Al-Qur'an, wa adamu min turab. Ya. Siapa yang menciptakan tanah? Allah. Cukupkah untuk keyakinan seperti itu? Cukup, Pak. Gak usah terlalu dalam, karena otak kita nggak bakalan mampu untuk menjangkau keberadaan Al-Khaliq. Ya. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah sekarang kita di dunia. Untuk apa? Nah, di sini adalah kita cari jawabannya melalui kitab suci yang diturunkan dari Sang Pencipta. Kalau tadi disebutkan dalam rukun iman itu ada berapa Ustaz Roni? 6. Ada 6. Satu iman kepada siapa? Kepada Allah. Dan kita itu bukan hanya cuma iman. Dalam ilmu para ulama itu disebutkan bahwa iman itu terbagi 2. Ada iman ijmali, ada iman tafsili. Iman ijmalinya iman terhadap keberadaan Allah, dan iman terhadap apa yang difirmankan oleh Allah. Itu iman ijmali. Secara tafsirnya tadi, iman kepada Allah, iman kepada siapa lagi? Kepada malaikat, iman kepada siapa lagi? Kitab. Nah, ini adalah keimanan bagian yang ketiga, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Nah, ketika misalnya hari ini kenapa dikatakan
umat Islam itu membutuhkan lagi apa penyegaran terhadap ideologi. Salah satunya, Pak, kita insya Allah merasa ya, ngarau sadayana insya Allah. Iman gak terhadap malaikat? Insya Allah iman. Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap detik, berdasarkan dalil-dalil yang ada, kita memahami adanya malaikat yang di sebelah kanan dan malaikat sebelah kiri. Siapa yang di sebelah kanan kita? Raqib. Siapa yang di sebelah kiri kita? Kira-kira kalau kita mau berbuat maksiat dibarengi terus-menerus oleh malaikat, kita akan berbuat maksiat nggak kira-kira? Selama ini yang kita banyak berbuat, banyak amal soleh atau amal salah? Berarti ada yang rusak akidah kita tuh. Hati-hati itu. Ya, oleh karena itu para jamaah sekalian dan juga yang ada di channel Zaki Official, ya, berhati-hatilah terhadap itu. Rasa-rasanya akidah kita tuh sudah mantap gitu ya. Sudah menjauhi tauhid, sudah menjauhi peribadahan kepada selain Allah, tapi tidak merasa dilihat oleh malaikat. Hati-hati dengan itu. Baik, itu sebagai takkid saja ya, sebagai penguatan di yang kedua. Nah, ketika kita mencari dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menemukan dan kita yakin bahwa Al-Qur'an itu adalah dari pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita yang kita temukan di dalam Al-Qur'an, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Qur'an, itu, dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini tantangan langsung dari Allah. Pertanyaannya, kita berani nggak mengatakan lagi? Jangankan 30 juz, satu ayat saja. Ada yang baru siapa, Pak? Abah siapa tadi? Gufron. Abah Gufron. Dan ini sudah menjadi tontonan. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pertanyaan tadi adalah, untuk apa kita di dunia? Maka dijawab, dan kita menemukan di dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Inilah tugas dan kewajiban kita di dunia. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tentang kehidupan manusia itu, jadi jawabannya adalah sekarang kita itu ada dunia. Untuk apa? Maka jawabannya adalah sangat terjawab dengan ayat, untuk beribadah, untuk taat, untuk menghamba. Tidak ada lagi yang ditaati, tidak ada lagi yang diikuti, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah tatkala kita kehidupan di dunia. Jadi mohon maaf waktunya barangkali nanti agak dipersingkat saja ya, insyaallah. Mudah-mudahan waktunya cukup, nanti didiskusikan ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana setelah kematian? Kematian itu sesuatu yang disenangi atau sesuatu yang dibenci, Pak Yani? Sesuatu yang dibenci. Maka pantas bagi umat Nabi Muhammad SAW dulu pernah diingatkan, bahkan akan banyak orang yang paham kepada Islam itu kehidupannya apa? Hubbud dunya wa karahiyatul, terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Kita apa orang lain? Kita ternyata. Ya. Maka kita meyakini bahwa setelah kematian itu ada hisab. Ya. Hisab itu dua. Kalau dengan Kang Gibran kemarin itu adalah bagaimana ketika surganya kita ingin dirasakan di dunia ini. Karena kenikmatan itu bukan hanya kita minta di mana? Di akhirat. Di dunia ingin nggak terrealisasi kira-kira? Subhanallah. Sebentar lagi Kang Gibran insyaallah. Dengan kekuasaan Islam. Kalau sekarang kira-kira ketika kita ingin menginginkan kemakmuran, Pak, menginginkan kesejahteraan, itu nyata atau mimpi? Mimpi pada jamaah sekalian yang dirahmati. Bahkan kalau jadi pengusaha hari ini, banyak penghasilannya, banyak PPN-nya, banyak pajaknya. Sebentar lagi, Pak, Januari akan naik berapa? Jadi 12%. 11% saja hampir mati masyarakat. Gitu. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakin
bahwa setelah dihisab itu manusia itu dua, masuk surga atau nah, kira-kira Pak, kita milih yang hijau atau milih yang merah, Kang Haidar? Hijau. Mudah-mudahan. Tinggal apa namanya? Tinggal konsekuensinya harus dihadapi. Masih ringan? Masih ringan. Baik. Kenapa ringan? Karena kita masih membahas tentang akidah. Ini adalah perbuatan hati, belum kepada aktivitas. Baik, pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan manusia di dunia, ya, kehidupan manusia. Jadi jawabannya adalah kelak akan kemana? Ya, maka jawabannya adalah dua tadi. Kalau gak ke surga, ke neraka. Insya Allah, mudah-mudahan yang kumpul di sini, yang menghadiri di Zaki Official, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan upaya yang sungguh-sungguh di dunia ini, kelak kita bersama-sama bertetangga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, berat apa ringan? Berat. Luar biasa, ini banyak kita. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah terjawab yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dengan syariah? Syariah itu apa? Syariah itu adalah aturan kehidupan dan solusi setiap persoalan. Ini kalau ada bahasan ini nanti tinggal ngundang Ustaz Idan, ada? Bagaimana kita menyikapi problematika yang ada? Ya, kalau saya kemarin mendefinisikan dalam dosa kifayah itu, kalau ada seorang perempuan hamil, Pak, datang ke Ustaz, minta diselesaikan permasalahannya. Ustaz, kata Ustaz itu apa? Sudah, daripada kamu tercemar, nama baikmu hilang, sudah saya nikahi. Selesai apa masalah? Selesai. Kalau satu yang zinahnya, Pak, bagaimana kalau yang 1000 yang zinahnya? Di Indonesia sekarang terjadi kehamilan itu adalah hampir sekitar yang ketemunya sehari itu yang masuk berita saja ada sekitar 1.400 orang. Cukuplah dengan satu Ustaz? Ustaz kalau ini saja yang menikah. Akhirnya kiram azani Allah wa iyyakum. Nah, untuk hal ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ingat ke apa yang dinamakan, kenapa syariat Islam itu disebut dengan solusi setiap persoalan yang ada di dunia ini. Maka ingat kita ke pembawa Al-Quran. Al-Quran itu terbukti mukjizat. Karena Al-Quran itu pernah direalisasikan berapa tahun? Sadoni? 20. Luar biasa. Kemuliaan Islam itu ketika diterapkan dalam sebuah negara, itu hampir berapa abad? Hampir 14 abad. 1.400 tahun. Hari ini Quran dipakai nggak kemarin? Dipakai sumpah presiden nggak? Kan Ibrahim. Disuruhnya ya. Pertanyaan yang kedua, Qurannya itu diterapkan atau dihinakan? Mudah-mudahan lewat media, lewat media Zaki Official ini sampai kepada Prabowo, insya Allah. Amin. Pak, bukan hanya Al-Quran yang dijadikan sumpah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai apa? Undang-undang dasar negara. Sepakat? Setuju? Kalau pakai takbir nggak apa-apa ya, Pak. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran itu pembawa mukjizat, disebut nabi. Itu pembawa Al-Quran. Yang kedua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa Al-Quran. Adalah nabi pada saat itu. Bahkan bukan hanya Al-Quran. Kalau orang tua kita dulu, mohon maaf, misalnya kalau kita bercerita tentang dunia pergerakan, insya Allah kakek nenek kita kalau masih ada, kalau dipertemukan insya Allah kliknya sama. Seperti kita ngumpul di sini di keluarga, insya Allah ini anak-anak pejuang semua, amin, yang siap melanjutkan estafet perjuangan mereka. Kalau nggak seperti itu, berarti kita berani untuk mengkhianati mereka. Hati-hati dengan itu. Jangan orang tua. Naudzubillah. Nah, bukan hanya Al-Quran, karena kita tidak akan seperti apa yang dilontarkan oleh orang kafir. Hati-hati, Al-Quran itu buatan Muhammad. Hati-hati, Al-Quran itu disitir dari yang namanya Jabr. Orang apa? Orang Arab yang tidak pakai bahasa Arab yang asli. Arab apa? Arab Ajami, orang Baduy, ya, dan lain sebagainya.
Tapi kita meyakini bahwa kenapa Al-Quran itu sebagai kalam. Baik, bukan hanya Al-Quran para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sunnah Nabi SAW pun juga adalah wahyu. Loh, dari mana kita mengetahui? Dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkan itu, ya, Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada. Jadi urusan ini adalah kita tidak bisa dijangkau dengan apa? Dengan akal, ya. Tetapi dengan informasi. Apa informasinya? Wahyu itu sendiri. Maka dengan demikian para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi sumber hukum utama dalam syariat Islam itu adalah pertama apa? Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Orang tua kita sampai bilang, ketika ada perselisihan apapun, kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Hari ini kira-kira ketika kembali saja kepada Al-Quran dan Sunnah, selesai nggak Pak Yani masalahnya? Nggak bisa, karena itu dua itu tidak menjadi patokan kehidupan, tidak menjadi patokan sistem dalam negara kita. Bahkan ketika menyebutkan terapkan hukum Al-Quran dan juga As-Sunnah, perkataan mereka apa? Fundamentalis ya. Luar biasa. Itu hanya kebesaran ini. Kalau yang ngomongnya enggak itu. Insya Allah. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan maka ketika membicarakan syariah, maka kita akan memahami apa sih yang ada di dalam cakupan syariat Islam itu. Maka cakupan syariat Islam itu adalah ini, Pak. Pertama, cakupan Islam itu kalau bahasa saya itu adalah Islam itu mempunyai pola, mempunyai tirozun. Atau dalam bahasa kita itu adalah sederhananya bahasa itu adalah, jadi ada 3 aspek itu. Ya, kalau di dalam bahasa umumnya itu Islam itu bukan hanya mengatur satu aspek saja, ada rukun ibadah, rukun amalah, jinayah, dan juga munakah. Gitu. Maka kita ambil singkatnya saja. Karena ini adalah ketika mencakup sosial, ini akan terbawa oleh semua. Maka cakupan dalam syariat Islam itu pertama adalah akidah yang mengatur hubungan diri kita dengan Allah. Dalam hal ini insya Allah kita memahami insya Allah ya. Jadi ketika berbicara tentang akidah itu tasdikul jazm, pembenaran yang bersifat pasti. Mohon maaf kalau bahasanya misalnya agak-agak ini. Kenapa saya katakan bahasa Arab ya Pak? Karena ini bahasa kita ini. Tapi mungkin karena kita terlalu lama jadi lupa. Karena orang kan jaminan sok amnesia aja Pak ini ya. Boboan gitu. Dan lain sebagainya. Itu cakupan syariat Islam. Ya. Itu adalah akidah dan juga ibadah. Hubungan langsung diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah ada akidah dan ibadah. Kalau berbicara tentang ibadah itu saya masih ingat itu. Saya pernah membuka suatu kajian sama Kang Gibran tapi masih SD waktu itu ya. Ustaz, sholat itu harus mengikuti Nabi. Memang Ustaz ketemu sama Nabi. Masih ingat nah jawaban itu? Nah itu dia. Pak, jawaban Kajang Gibran ketika waktu SD cukuplah dengan gini. Kita itu sekarang nggak ketemu dengan Nabi. Kita ikuti apa saja? Dalil. Budak SD mau apa lagi dalil? Mual. Jawabannya apa? Nanti berlanjut saja ngaji. Kita akan menemukan. Kenapa kita harus apa? Shollu kama ra'aitumuni. Sholatlah kalian seperti kalian melihat sholat aku, kata Nabi. Nah maka Nabi SAW menyabdakan ya bahwa ada yang menjadi pewaris para nabi. Siapa pewaris para nabi itu? Para ulama. Tapi ingat, ulama sekarang itu banyak macam-macam. Nah itu kata Bapak, bukan kata saya. Ada ulama su. Siapa ulama su itu sudah digambarkan kemarin bahwa ulama su itu Rasul sampai menggambarkan ulama akhir zaman kalbi. Ulama di akhir zaman itu seperti gogok. Sifatnya gogok gimana kan Den? Di mana nu masihan tulang didinya ngajedok kan gitu ya, bahasa sederhana. Bahkan hati-hati kata Nabi, seorang ulama ada di pintu penguasa, haram untuk mencium surga, mencium saja enggak, haram bagi dia, apalagi surga. Hati-hati para ulama, para ustaz jadi malu mengatakannya karena sekarang ya seperti itulah ya, kita sudah sudah cukup didewasakan dengan fakta yang ada.
Nah itu adalah yang pertama, hubungan diri kita dengan Allah. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Bagaimana cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara berakhlakul karimah, itu semua sudah diatur dengan Islam. Dan yang ketiga adalah hubungan dengan manusia yang lain. Jadi Islam itu ketika dirunutkan, al-Islam al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitanzimi ala qatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Jadi Islam diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya, dan manusia dengan sesama manusia. Efektif? Simple? Simple Pak. Tapi rinciannya nanti luar biasa. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita memahami cakupan ini? Ingat, akal kita itu gak bisa menjangkau Pak, terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, kecuali kita membuka apa? Membuka Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat surah ke-16 ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan Allah telah menurunkan Alkitab ya, sebagai apa? Tibyanan, sebagai penjelasan. Penjelasan apa? Likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Wa hudan, dan menjadikan petunjuk. Wa rahmatan, dan menjadikan rahmat. Wa busyra, dan apa? Kabar gembira. Bagi siapa? Lil muslim, bagi orang-orang muslim. Insyaallah. Oke, insyaallah ya. Kita bahagia gak ketika diinformasikan syariat Islam itu akan memuliakan kita? Bahagia. Dan sebaliknya, jika kita meninggalkan syariat Islam, kita akan dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dengan demikian, maka ketika berbicara tentang syariat Islam, itu adalah terikat ya, tidak membuat mandiri, dan sekaligus apa? Bernilai ibadah. Maka alhamdulillah kita di Zaki Official ini disebut dengan, kalau bahasa Kang Haidar itu apa? Sebagai umat Islam itu bukan sebagai umat yang apa? Yang pasif, tapi berpikir untuk orang lain, berpikir untuk kemanfaatan orang lain dan lain sebagainya. Artinya apa? Di sini Pak, nanti kita bisa membagi mana yang hubungan diri kita dengan Allah langsung, dan itu tidak ada orang yang mengetahui kecuali kita dengan Allah. Yang kedua adalah orang lain melihat tuh hubungan diri kita dengan diri kita sendiri, apalagi dengan hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan hubungan diri kita dengan Allah, kalau dipresentasikan, misalnya ulama-ulama yang menukil dalam hadis itu, hubungan diri kita dengan Allah dan manusia dengan diri sendiri itu Pak, hanya sekitar 5%. Yang paling besar itu adalah hubungan manusia dengan sesama manusia, itu 95%. Maka oleh karena itu, cukupkah memahami Islam hanya untuk diri kita sendiri? Tidak cukup. Kembali dan lain orang lainnya. Sadoni, kembali betul masa ulah orang lain. Nah, cukupkah? Apakah boleh seorang muslim mengatakan seperti itu? Kata Nabi Palayasa minkum, dia bukan merupakan bagian dari bangsa muslim. Na'udzubillah subhanallah. Maka inilah tadi ya. Kalau berbicara tentang hubungan diri kita dengan Allah, ibadah atau yang terkategori bahasa di dalam bahasa Arab itu adalah ibadah mahdhah, yang langsung kepada Allah. Berikutnya adalah misalnya seperti tadi pakaian ya, makanan, minuman, akhlak, itu adalah semua harus diatur dengan aturan Islam yang hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ini supaya dipahami. Nanti kalau membutuhkan ini, saya sudah berikan ke Ustaz Roni ya, bisa dibagikan. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ekonomi, politik, hukum, ini semua harus diatur dengan aturan Islam. Saya tulisnya 3, padahal banyak. Selain politik ada apa? Budaya, ada pendidikan, ada kesehatan, ada keamanan, yang itu adalah mencakup politik. Politik dalam negeri, politik luar negeri. Kita bisa mendengarkan apa yang masih bisa diputar YouTube-nya ya. Nah, itu sudah banyak disampaikan oleh Kang Zaki. Sekarang saya nggak manggil Pak Zaki karena Ibu Zaki ini belum ada. Selalu diulang ya, biar cepat dapat lagi. Insyaallah, amin. Baik, akhirnya al-kiram rahmatullahi alaikum. Nah, bagaimana terkait dengan yang dinamakan sholat? Ini yang wajibnya berapa waktu? Hanya 5 waktu. Ya, ada sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, dan lain sebagainya. Dan ternyata
itu belum ya, pembahasannya belum dibahas, nanti insya Allah untuk reguler ke depan. Kalau kita menghitung misalnya kita dikasih usia 60 tahun, yakin nggak Pak selama 60 tahun kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah? Belum tentu, dan kita tidak yakin. Nah, ketidakyakinan kita itu ditunjukkan oleh Al-Quran. Ternyata usia 60 tahun itu kita dipotong usia balik. Berapa usia balik Pak? 15 tahun. Apakah cukup hanya dipotong usia balik? Belum Pak. Ternyata tidur kita tuh nggak dihitung oleh Allah. Mata kupami bobotin tentang saling erting begadang jeng gibran. Berapa satu hari satu malam Pak tidur kita? Rata-rata 8 jam. 8 jam kalau saya hitung Pak 45 tahun sama Pak, ukurannya 15 tahun. Berarti kalau kita dikasih usia 60 tahun, kita hanya melakukan dalam tanda kutip melaksanakan sholat itu hanya 30 tahun. 30 tahun dibagi Pak. Sekali sholat seberapa menit Pak? 5 menit. Yakin. Ambil jeng santri Pak diajar sholat 1 rakaat 1 halaman misalnya dari Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya. 1 kali sholat itu ternyata hanya menyita waktu dengan 2 halaman di dalam Al-Quran hanya 4 menit. Siga nama orang mah jeung subhanallah alhamdulillah Allahu akbar baru berapa? 5 menit. Itu baru yang wajibnya. Kalikeun we Pak. Sadinten sawengi bisa berapa? 25 menit. Dibuka kalkulatorna anu gaduh 30 tahun kali 25 menit sadinten atanapi dina satahun sabaraha? 365 hari misalnya. Kalikeun Pak. Ternyata sholat urang tina 60 tahun teu satahun-tahun. Pertanyaannya, apakah hanya dengan amal sholat kita anu sholat siga kitu kan Pak? Leungit duit 5.000 geus Allahu Akbar maka gebrai aya di mana tadi teh? Sia kepoe ka seuseuh di calana. Lantas kitu nya banyak. Apakah hanya dengan sholat akan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala? Para jemaah sekalian yang dirahmati. Itulah sungguh-sungguhnya kita sekarang dalam Islam. Kenapa kita harus menceritakan problematika? Kenapa kita harus menawarkan solusi kepada umat? Karena ini adalah merupakan tugas yang mulia bagi kita semua. Insya Allah. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bacaan dan gerakannya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang harus terus menerus kita meningkatkan valensi kita, meningkatkan kemampuan kita. Ini yang bersifat ritual, ini yang bersifat makhluk. Ya. Dan berikutnya adalah termasuk adalah zakat, ya. Zakat fitrah, zakat mal, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat ternak dan lain sebagainya. Yang paling dua lah untuk orang dikenal mah zakat naon Pak? Zakat fitrah dunia satahun sakali. Leres tuh Pak. Zakat mal oge sakumaha? Satahun sakali lamun nisab. Cikulah siga urang ditu ya mah. Rek nisab buru-buru lah beulikeun heula ngame teu nisab. Aya Pak di ditu tuh. Nah, pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang bersifat masuk ke dalam makhluk. Tetapi ada sosial juga di dalam itu. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, nisab atau haul 2,5%. Dan termasuk saum. Saum wajib, saum pada bulan Ramadan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu yang dikenal saum di tengah-tengah kita. Tapi ulah hariwang. Jingkulah kaget. Lamun ninggal ke daerah Nusanes atau bisa jadi di daerah Karamabil memang terus ada. Saumnya itu hanya malam saja. Dan nanti pernah diskusi dengan beberapa orang tersebut, mengambilnya tetap yang dipakai dalilnya dalil itu, tetapi pengambil pemakna duka hadis di mana ada begitu terpahit dengan hadis naik dan mereka mengeluarkan hadis. Naudzubillah, jangan kita ikut. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak makan, ya, minum dan berhubungan suami istri di siang hari. Ini yang bersifat makruh, ya. Baik, dan ini sudah dipahami oleh semua. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana ketika syariat Islam itu mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri? Salah satu contoh adalah pakaian. Laki-laki dan perempuan wajib menutup aurat. Laki-laki dari mana batas auratnya? Lutut dan pusar. Lalaki mah lamun dikasebutkeun antara sopan dengan tidak sopan, ketika melaksanakan sholat tertutup ini saja sudah sah sholatnya. Nah itu. Tapi ulah ngagambarkan antara menghadap presiden dengan Allah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un.
Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan aurat perempuan? Seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Pak, kira-kira kalau berhadapan dengan yang dinamakan istri kita, anak perempuan kita, mudah nggak Pak untuk menutupi baju atau aurat mereka dengan seluruh tubuhnya? Gini Pak, Abi berselancar kepada salah satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di situ ternyata panggilan kepada kita, panggilan kepada kaum muslimin, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian. Kalau kita mampu ngambil dari asbabun nuzulnya, ada 3 laki-laki yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, seorang laki-laki yang insya Allah, misal contoh, tidak pernah meninggalkan dakwah karena itu kewajiban, tidak pernah meninggalkan duha, tidak pernah meninggalkan misalnya tahajud, Senin, Kamis yang sunnah dan juga baca Quran, tapi membiarkan istri keluar rumah dengan tidak menutup auratnya, sehelai saja kelihatan rambut oleh laki-laki lain, itu telah tiket masuknya neraka jahannam. 1 itu Pak. Yang kedua, seorang ayah membiarkan anak perempuannya. Yang ketiga, seorang laki-laki membiarkan ibunya, membiarkan saudari perempuannya, dan membiarkan orang-orang yang haram dinikahi oleh dia itu adalah terbuka auratnya. Jadi para akhirul kiram rahmatullahi alaikum, insya Allah antum semua ini yang ingin bersama-sama nanti dengan anak dan istri kita bersama-sama dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan anak, istri dan perempuan kita ketika keluar rumah itu adalah tidak mengenakan penutup aurat. Gitu. Ya, dengan demikian inilah syariat. Maka jika misalnya di luar sana aneh itu, kok ada pejuang Islam istrinya nggak terikat hukum syariat? Biasanya Pak, kalau kita mendakwahkan Islam di orang bodoh mah ditinggali sahana heula. Nu ngomong teh heula. Laras teh Pak, keluargana si kumaha eta terikat dari ngomong syarat. Takbirna gede Pak. Allahu Akbar, ketika bisa masih atau apa. Tapi anak dan istrinya dibiarkan mereka tidak terikat hukum syariat. Sementara karena menjadi kitabnya orang-orang awam itu siapa? Orang yang menyampaikan Islam. Hati-hati dengan itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah karena ini momentum yang istimewa, istimewakanlah kehidupan kita, istimewakanlah anak dan istri kita. Kenapa demikian? Sebelum kelak kita dihisab di hadapan Allah, mending hisab aja Allah. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi di demo ulah wakaya bertarusan. Kumaha lamun KBW eta mah bojo urang mah tutup we beungeut teh jeung naonana tinggalikeun panonna. Bukan berarti enggak boleh pada dalam Islam. Boleh saja. Itu adalah patokan yang sifatnya al-ibahah dalam Islam. Dulu pernah ada seorang perempuan gara-gara cantiknya luar biasa Kang Haidar, ditinggali we terus ku tukang sayur teh untuk menghilangkan fitnah itu ditutupan we Pak wajahna. Tapi itu sebenarnya banyak dari yang mengatakan. Baik ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan istri. Jadi aurat istri itu mana? Wajah dan telapak yang hanya boleh terlihat. Bagaimana kalau yang lainnya? Kurang tinggal ini. Ibu-ibu yang umum di tengah-tengah kehidupan kita. Memahami hal itu kewajiban enggak? Insya Allah Pak, keur salat mah katutup aurat kabeh. Tapi lamun reka karamayana, reka warung. Babajik alias cokor di tutupan deh. Itu luar biasa. Itulah mafhum mukhalafah yang harus kita bahas. Baik, singkat saja. Lalu makan atau minum ya, daging sapi halal, daging babi halal. Kita sudah punya pilihan tuh. Ya, air minum mineral halal, khamr halal. Umum saeutik mendan sarua we. Da bahasa lagi naon hadis mah, kullu muskirin haramun. Iya mau dateng mabok cenah saeutik. Bahkan baheula mah aya lamun ibu-ibu tos ngalahirkeun di pasien naon Pak? Anggur malagat saporang keur ninggal genaon. Arak lain. Da kusabab meureunang kolot urang teh baheula teh urang memahami Islam. Padahal aya keneh itu obat salian di eta. Mudah-mudahan jika orang tua kita pernah pernah terjebak dalam hal itu karena kebodohannya, semoga mereka ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Justru insya Allah dengan kita sungguh-sungguh kepada Islam ini, mudah-mudahan jadi penggugur dosa mereka. Karena dalam hadis seperti itu, justru ketika kita melakukan amal soleh, ngalir kepada mereka, dan itu menjadi penggugur dosa mereka. Tapi sebaliknya, jika kita bermaksiat kepada Allah, tidak akan ada apa? Tidak akan murka datang kepadanya, karena mereka tidak pernah mewasiatkan apa? Kemurkaan kepada kita. Semoga orang tua kita yang ada, yang masih hidup di dunia ini, Allah muliakan. Yang sudah tidak ada, semoga Allah tetapkan di surga, insyaallah. Baik. Berikutnya adalah akhlak, ya. Jujur ketika berdagang, khusyuk ketika sholat. Ini bagian daripada akhlak. Berani ketika berjihad. Tong sieun Jang Gibran. Selama orang menetapi kebenaran, dalilna puguh, disitulah kita berlalu. Gitu. Tapi kalau kita sudah salah, lebih baik apa? Nah, dengan demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah akhlak. Makanya ketika berbicara akhlak, ini singkat saja. Ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh orang Arab pada saat itu, bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, khuluquhun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Jika kita mau berakhlakul karimah, tuturkan Al-Qur'an. Gampang, Mas. Baik. Nah, bagaimana dengan urusan ekonomi? Nah, maka syariat Islam itu mengatur hubungan manusia dengan yang lain. Ya, di antaranya adalah ekonomi. Jual beli itu halal, tapi riba itu haram. Ya, dan lain sebagainya. Ini jadi teringat pertanyaan siapa kemarin itu? Pak, lupa lagi saya. Sabah. Mang Usman. Ayah Mang Usman ya? Ayah di YouTube. Insyaallah. Nah, jadi bagaimana terkait dengan ini? Hari ini, Pak. Kalau misalnya kemarin itu sampai 65% warga Indonesia di tahun 2010 saja sudah terjebak riba. Kalau kita menggambarkan tentang riba itu sesuatu yang dipaksakan sekarang dalam kondisi yang ada sekarang itu. Gambaran tentang riba itu luar biasa. Bahkan yang paling ringan perlaku riba itu seperti anak laki-laki menzinahi ibu kandungnya sendiri. Hati-hati dengan riba. Ada 79 pintu dibuka tentang dosa riba, dan yang paling ringan itu dosa itu. Naudzubillah. Dan yang paling berbahaya itu kenapa disebut riba itu adalah ummul jaroim, pangkal dari seluruh kemaksiatan. Ada yang mengatakan seperti itu. Hati-hati dengan itu. Ya, baik, berikutnya adalah sumber daya alam yang melimpah dan vital wajib dikelola negara. Hari ini Pak, kira-kira sumber daya alam itu dikelola oleh negara atau dikuasai oleh asing? Oligarki sekarang yang berkuasa. Dengan demikian, itu kalau dalam tata kelola syariat Islam itu seperti itu. Wajib ini dikelola oleh siapa? Oleh negara. Hasilnya diberikan kepada siapa? Kepada rakyat. Jangankan berbicara tentang syariat Islam, berbicara undang-undang dasar saja seperti itu. Karena siapa ya? Berikutnya adalah mata uang berbasis emas dan perak. Sekarang basisnya apa? Dolar. Baik, berikutnya adalah secara politik. Wajib satu pemimpin, haram lebih dari satu. Ini adalah dalam pandangan syariat Islam. Gitu. Sekarang pemimpin negara ada berapa? Sejumlah negara yang ada di dunia. Kurang lebih ada beberapa negara sekarang? Kang Haidar? 2000 sekian saja. Seberapa? 200 sekian. Nah, ini adalah dalam cakupan syariat Islam. Dan itu sudah, kalau tidak salah, sudah mulai terbahas di podcast kita ya, Pak Zaki, walaupun belum mendetail kayak dengan itu. Lalu adalah sistem khilafah, bukan demokrasi atau kerajaan. Sekarang yang berjalan sistem Islamkah atau demokrasi? Demokrasi. Sementara dalam syariat Islam itu mesti dan itu mutlak melihat dalil-dalil yang ada. Dan berikutnya adalah terkait dengan hukum. Hukum publik wajib mengacu kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sahabat dan Qiyas. Sekarang
berpaku kepada Quran, Sunnah, ijma sahabat dan kias, atau kepada oligarki, Pak? Oligarki. Maka dalam sistem yang ada itu adalah ujung-ujungnya apa? Manfaat. Tidak ada yang dinamakan keridhaan Allah, itu nggak pernah dikenal. Maka dengan demikian para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada pembagian peradilan sipil dan syariah. Maka ketika hari ini misalnya ada yang dinamakan bank syariah, itu adalah menandakan bahwa negara itu tidak berdaulat Islam. Yang sebentar lagi insya Allah tidak akan ada bank syariah, karena negaranya juga diatur dengan syariat Islam. Amin. Di Arab saja ada nggak bank syariah hari ini? Ada, menandakan Arab Saudi itu bukan negara Islam. Begitu. Di kita itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan syariah. Ini menandakan negara kita itu tidak diatur dengan aturan Islam. Kalau diatur negara orang, aturan Islam non lain. Hukum haji, hukum kawin, daya duitna. Anu eueuh duitan, hukum potong tangan aya teh, Pak. Wah, luar biasa. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, syariat Islam itu membicarakan taat atau maksiat. Kenapa kita demikian? Karena kita sadar kewajiban di dunia ini apa, dan setelah kematian itu kita akan kemana. Maka dengan demikian, ya, syariat Islam itu mengajak untuk kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fondasi yang pertama tadi apa? Akidah. Kemana saja kita merasa dimonitori oleh kekuasaan Allah. Ya. Spesifik nama kumaha tadi teh Ustaz Doni ngarasa ditutur-tutur kumaha katrokib sareng hati. Jadi urang teh hade jeung gorengna teh tercatat. Nah, yang kedua adalah ketika hidup menyendiri pun sama, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hubungan manusia dengan yang lainnya. Maka sekali lagi ini adalah taat seutuhnya. Di dalam ayat kemarin sudah dikatakan, misalnya ketaatan kita secara utuh, maka keridhaan Allah tiba kepada kita. Nah, dengan itu pula maka ketaatan kita kepada Allah membawa kita kepada apa kira-kira? Ke surga. Maka jika misalnya maksiat seluruhnya tidak berpatokan kepada syariat Islam itu sendiri, maka neraka itulah yang menjadi bagian kita. Na'udzubillahi min. Maka dengan demikian para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah pengingat Allah bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa may yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima. Shadaqallahul 'azim. Dan barang siapa kata Allah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya azabnya dengan azab yang pedih. Naudzubillah. Oleh karena itu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah Allah Subhanahu wa taala diakui oleh kita itu sebagai Rabb manusia, bukan hanya mengatur satu aspek saja. Dengan ini pula, maka keseluruhan atau misalnya perintah ayat ini menunjukkan kepada kita, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, di dalam surah kedua ayat 21. Nah, yang kedua adalah apa? Diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh manusia. Maka inilah wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya, pembahasan ini insya Allah kemarin di podcast sudah disebutkan. Jika ada non Muslim ketika diterapkan syariat Islam, apa sih namanya? Harus takut atau tidak takut? Justru kalau sekarang di Eropa itu adalah menuntut umat Islam itu menegakkan syariat Islam, karena mereka tahu betul dari orang tua mereka ketika kesejahteraan itu dirasakan oleh non-muslim. Ya, gitu. Berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah Al-Qur'an itu sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Dan kita hari ini tentunya melewati Zaki Mustafa official itu dalam kerangka apa? Menyampaikan. Memaksa enggak kita?
Jangankan kita, negara pun nggak memaksa orang kafir supaya masuk Islam. La ikraha fiddin, tetapi menjelaskan di situ qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan tisama laha wallahu sami'un alim. Maka inilah Islam sebagai risalah yang sifatnya universal. Apakah ketika kita berbicara tentang Islam hanya untuk warga Indonesia saja? Tidak, tapi untuk seluruh alam. Nah, dengan demikian, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau misalnya ada sebuah perintah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, inilah yang dinamakan pedoman hidup bagi seluruh manusia atau petunjuk itu sendiri. Nah, itulah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kira-kira apa? Islam yang bersifat universal tadi sudah diterapkan atau belum? Belum. Tadi sudah dikatakan yang berjalan itu baru apa, Pak? Kita sholat, zakat, puasa, haji. Ayo nyarek tuh, Pak? Gak ada. Bahkan ada yang disarankan zakatnya gedah kemana, Sadoni? Kabajis. Bahkan sudah dibagikan ke umat Islam. Mual becus namanya. Allahu Akbar. Sampai seperti itu. Maka dengan demikian, kalau semua belum terrealisasi, apa kewajiban kita itu? Berjuang. Dalam bahasa Islam disebut apa? Dakwah. Gitu. Dakwahnya ke siapa? Insya Allah ya, seruan dan penyebaran agama Islam. Nah, yang menjadi problem hari ini, Pak, masa Islam ditawarkan kepada umat Islam? Kan seperti itu ya, Pak ya? Ternyata hari ini setelah 100 tahun umat Islam itu tidak mempunyai negara, tidak mempunyai daulah Islam, justru umat Islam hari ini disindir oleh Nabi itu adalah apa? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Jumlahnya kaum muslimin itu banyak seperti buih yang ada di lautan, tetapi apa? Pemahamannya dalam Islam baru berbicara syariah saja dianggap apa, Pak? Apalagi berbicara khilafah disebut apa? Wah, ini ajaran baru. Padahal khilafah itu adalah apa? Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini siapa yang kita hadapi semua? Apakah umat Islam harus dipahamkan kembali? Iya. Kan ada mah berbicara khalifah Pak Baliut sareng saha? Khofifah Intan Parawansa. Terus tuh, Pak. Berbicara tentang khilafah aja di Bandung jalan naon, Pak? Jalan Khalifah pun di Bandung jalan Apo gini kan. Seperti enggak, Pak? Luar biasa. Apo naik dia. Nah, dengan demikian para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tuntutan bagi kita. Dan insya Allah melewati terus-menerus orang ketemu dengan keluarga seperti ini dan ditambah lagi dengan channel yang kita punya, kita sebarkan terus. Kenapa demikian? Karena ini adalah yang disebut ma'lumun min ad-din wa ma'lumun bid darurah, kewajiban yang sangat penting dan kewajiban yang genting di tengah-tengah kaum muslimin. Maka suka ada bahasa orang tua kita itu, umat Islam sekarang itu seperti apa, Pak? Seperti kacang lupa kulitnya. Padahal kalau kita tanya masyarakat, kira-kira yang diterapkan undang-undang yang seperti ini pernah kenanyakan ari helm pasal nomor sabaraha? Tapi taat gak masyarakat ketika mau berjalan? Taat, Pak. Bagaimana kalau syariat Islam diterapkan seperti itu? Taat. Artinya ujungnya ada di siapa? Ada di negara. Maka dengan demikian, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang kita banggakan, yang kita inginkan, yang kita pinta syafaatnya. Bagaimana dakwahnya baginda Nabi SAW. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya menyampaikan, dulu tuh Rasul punya moto. Apa moto Rasul? Hayatul Rasul, hayatul dakwah. Kehidupan Rasulullah itu adalah kehidupan dakwah. Bagaimana kita sebagai umatnya? Sama kita pun, Pak. Hayatuna hayatul dakwah. Seharusnya kehidupan kita itu adalah kehidupan dakwah. Karena demikian, insya Allah dakwahnya sudah dipraktekkan kemarin oleh Kang Gibran. Ustaz, kudu naik mimbar henteu ya. Apakah kudu mimpin majelis taklim? Tidak. Dakwah yang paling apa? Yang paling berhasil dalam dakwah itu, Pak, sebelum negara tegak itu adalah peace to peace. Pahamkan orang itu kepada Islam. Sekalipun hayang paham Islam deh, yang Gibran ada mau kudu kumaha? Diskusi lagi teureun 7 peti. Lantas Pak Idan, aya kan Mang Idan? Kan di bobotnya.
Baik, berapa lama dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di Mekah saja itu 13 tahun. Waktu sebentar apa lama? Lama itu Pak, 13 tahun itu. Ya. Nah, beda nggak keberhasilannya dakwah di Mekah dengan di Madinah? Beda Pak. Ya. Di Mekah, di balai rumah, baik dengan batu dan lain sebagainya, sampai kepada apa? Sampai kepada rencana pembunuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingatlah, apakah Nabi ditolong oleh Allah? Pasti. Beda dengan kegemilangan dakwah di Madinah. 10 tahun lamanya, jazirah, seluruh jazirah Arab hampir ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah, Saudara Kang Roni mah hayang sakedeng diputuh lantas tejang. Sing loba we dakwah, sing loba we ngomong. Walaupun yang di hadapan itu adalah saudara kita sendiri. Ya, harus dipahamkan mereka terhadap apa? Terhadap Islam. Karena sekarang itu terjadi itu adalah umat Islam itu fobia terhadap Islam itu sendiri. Umat Islam itu benci kepada syariat Islam. Sering Pak ngopinya? Sering. Luar biasa hari ini. Maka dengan demikian para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana periode Mekah pada saat itu pembentukan pribadi, ya, ketika di Mekah, akidah sampai kepada saksiyah. Inilah yang dinamakan periode pertama, yakni adalah apa? Tasdif wa takwin yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah yang dilakukan pada saat itu adalah pembentukan kutlah. Kalau bahasa kita itu apa Pak? Pembentukan kelompok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diserukan apa? Islam apa demokrasi? Ngadirikan Islam atau ngajadikan dewan? Erek-erek ngayakan pemimpin daerah atau ngayakan gubernur? Tapi ingin mendirikan syariat Islam. Terjadilah di Madinah pada saat itu. Ini yang harus kita ambil, dan ini adalah merupakan bagian daripada hukum syara. Berikutnya adalah apakah hanya, kalau bahasa kemarin itu apa? Kang Haidar, supaya dakwah kita gitu nggak diketahui atau ditemukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan benci kepada Islam. Mungkin nama dakwah di hadapan tanah, we. Jeung cacing, itu da ulama butuh naon interaksi kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu paham kepada Islam kalau kita tidak muncul ke permukaan. Betul? Nah, ayeuna mereka nyumput di mana tuh, Bah? Paling gue siga urang mah, siga naon ayeuna nyumput di akuarium. Apalagi selama mamawan kieu. Kelihatan kita ada di mana? Wah, luar biasa. Yang tidak bisa terdetek adalah keyakinan kita kepada Allah. Bagi kita itu insya Allah ketika dakwah, kematian itu dicari atau ditakuti? Dicari. Siapa? Wah, luar biasa ini Mas. Jadi semangat tadi. Dan ternyata bukan sendiri kita tuh berjalan, ya. Insya Allah bersama-sama. Siap menghadapi ridha Allah? Ya. Konsekuensinya seperti itu. Maka dengan demikian para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi itu nggak pernah meninggalkan membina masyarakat. Itu loh yang dinamakan tafaul ma'lumah, berinteraksi dengan masyarakat. Dan setelah terjadinya ini adalah terjadilah apa? Daulah Islam, negara Islam di Madinah. Dulu pelopor-pelopor kita adalah di Indonesia itu sangat luar biasa dan menitipkan ini pada perjuangan kita. Sebetulnya pada saat itu sudah negara, sudah apa? Sudah tidak punya negara. Tapi ini gimana Pak Zaki? Dirampok, diambil. Sebentar lagi kita ambil Insya Allah Ta'ala dengan tangan dan juga nyawa-nyawa kita. Karena kita bukan jiwa penakut. Karena yang kita cari itu apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan demikian para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, karena Rasulnya sudah tidak ada, maka khilafahlah ya yang menjadi warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khilafah itu adalah negara pemersatu umat, ya, pelaksana syariah dan mengemban dakwah. Dan ini adalah adanya ini dari mana? Nabi sudah menyabdakan sebelumnya, ya. Nah, maka dengan demikian setelah wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Di antaranya siapa? Ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Pada saat itu berkelahiran 632, diberikan kekuasaan itu sampai berapa? 2 tahun ya, kurang lebih 1 tahun lebih. Dan berikutnya adalah dilanjutkan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dilanjutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dilanjutkan oleh sahabat Ali karamallahu wajah. Pada saat itu wilayah daulah Islam itu zaman Nabi SAW, seluruh jazirah Arab itu
ada di mana? Di kekuasaan Islam. Dan berikutnya adalah zaman Khulafaur Rasyidin, Jazirah Arab, ya termasuk di dalamnya Suriah, Palestina, Kaukaus atau yang kita kenal sekarang itu apa? Ada yang kenal? Nah, dan juga Afrika Utara di barat, Irak, ya, daratan tinggi Iran dan juga Asia Tengah di Turki. Ini semua ada di dalam kekuasaan Islam. Itu siapa yang jadi penakutnya? Khulafaur Rasyidin. Dari mana kita tahu? Dari perjalanan yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin. Ada sebuah kitab namanya adalah Tarikhul Khulafa. Itu kurang lebih sekitar kalau tidak salah 1800 halaman. Ya lumayan dah yang Gibran sami anggeus di Tampoma. Berikutnya adalah apa? Zaman Bani Umayyah. Ya, Jazirah Arab meliputi apa? Suriah, Palestina, Afrika Utara, Spanyol, Irak, dan juga sebagian Asia kecil, Persia, Afghanistan, dan juga daerah yang sekarang disebut dengan Pakistan, termasuk Turkmenistan, Uzbekistan, dan juga Kyrgyzstan di Asia Tengah. Atau segitu Mas Acan? Kisah kedeng di Tegak Lama, insya Allah. Nah itu adalah di masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian adalah Khalifah Al-Mu'tasim, pelindung umat. Dahulu ya di tahun 830 Masehi, seorang muslimah dari Bani Hashim diganggu dan dilecehkan oleh orang Romawi di suatu pasar di kota Amuriah, Turki. Ia berkata, "Wa Mu'tasim, di mana engkau Al-Mu'tasim? Tolonglah aku." Seperti sekarang yang sedang saudara-saudara Palestina diserukan, "Ainal muslimun, di mana kalian kaum muslimin?" Padahal di sini sekarang bukan kita nggak nangis, bukan berarti kita nggak bisa menolong mereka. Tapi ketika kita berangkat ke sana, kira-kira Pak mudah apa berat? Mudah apa sulit? Jadi itu Mas. Itu yang diserukan oleh mereka hari ini. Ainal muslimun, di mana kalian wahai kaum muslimin? Di mana para tentara muslim? Di mana para penguasa muslim? Yang kita lihat penguasa Arab hari ini apa? Malah joget-joget. Bagaimana penguasa Mesir malah ada di antek Amerika? Itu yang terjadi sekarang. Mudah-mudahan sekalipun yang kita mampu adalah bisa menghudang apa? Semangat kaum muslimin untuk mengembalikan apa? Kejayaan Islam, untuk mengembalikan izul Islam wal muslimin. Ya, karena insya Allah di sini Bapak, walaupun beda harokah, walaupun beda organisasi, tapi tujuan kita sama. Untuk apa? Mendirikan negara yang diatur dengan aturan Islam. Insya Allah. Semoga perjuangan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengalaminya dalam kehidupan ini insyaallah. Baik, akhirnya rahmatullahi alaikum. Apa berikutnya? Sang khalifah segera menurunkan pasukan yang panjangnya tidak putus dari gerbang istana khilafah di kota Baghdad hingga kota Amuriah. Jaraknya sekitar 1.500 km. Berarti apa, Pak? Jumlah kaum muslim itu waktu itu sedikit atau banyak? Sedikit apa banyak? Banyak lah. Bayangkan sampai 1.500 km. Hari ini kira-kira kaum muslimin sedikit apa banyak? 2,2 miliar jumlah kaum muslimin. Tetapi karena kaum muslimin tidak punya khalifah, tidak punya seorang pemimpin, bisa nggak mengalahkan Israel? Israel itu kecil apa besar? Kecil. Di ompolan baik orang Jawa Barat tenggelam kan Ron. Kamu lamun pakai senjata, ya dan lain sebagainya. Baik. Tentara muslim mengepung kota Amuriah selama kurang lebih 5 bulan hingga akhirnya kota ini takluk pada tanggal 13 Agustus 837 Masehi. Pertempuran itu berhasil membebaskan kota Amuriah dan kuasa Romawi. Sebanyak 30.000 tentara Romawi terbunuh dan 30.000 lainnya ditawan. Luar biasa nggak keberanian kaum muslimin pada saat itu? Karena apa? Karena ada pemimpinnya. Abah Uton bukan berarti sianya bahaya teh, tapi siapa yang akan mengomando kita ke sana? Padahal di kita organisasi Islam banyak kan? Ada NU, ada Persis, ada Muhammadiyah, ada Hizbut Tahrir, ada FI dan yang lainnya. Bukan berarti mereka takut, tapi mereka tidak punya apa? Komando. Insya Allah yang punya channel ini juga walaupun nggak berani, bukan nggak berani ya Pak ya, tapi insya Allah walaupun belum punya istri, lain pensiun gitu, tapi nggak apa, belum saatnya. Baik,
Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keamanan dan kesejahteraan di zaman khilafah. Para khilafah telah memberikan keamanan luar biasa bagi siapa? Bagi kehidupan. Peluang ini diberikan oleh para khalifah bagi siapa saja yang memerlukannya. Para khalifah pun memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat dan sejarah setelah zaman mereka. Bisa dilihat ya di catatan ini. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi bagi kita, wahai cucu dan cicitnya para pejuang Islam, jangan berhenti sampai di sini. Ya. Harus apa? Harus menjadikan kunci kebangkitan, kekuatan dan kemuliaan umat itu dengan 4 hal saja. Akidah kita yang lurus, lalu keterikatan kita terhadap syariat Islam, dan yang ketiga adalah dakwah untuk apa? Menyeru kepada Islam. Dan yang keempat adalah umat Islam itu hanya akan bisa mulia, hanya akan bisa menjadi pemberani ketika khilafah itu ada. Maka ketika berbicara khilafah Islamiyah, ya para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan ya masa Khulafaur Rasyidin, Umayyah dan juga Abbasiyah, termasuk Utsmani, termasuk khilafah dihancurkan pada saat itu 1924. Terhitung sampai saat ini kurang lebih 100 tahun ya Pak ya, kurang lebih. Nah, siapa yang menjadi penghancurnya ini? Mustafa Kemal, ya, keturunan Yahudi Dumamah, seorang agen yang disusupkan ke dalam militer Turki untuk menghancurkan khilafah Utsmaniyah. Nah, lalu tahun 1924 membubarkan khilafah Utsmaniyah, mengubah konstitusi Islam menjadi konstitusi Barat, serta menghapuskan lembaga-lembaga syariah, dan termasuk membubarkan sekolah-sekolah Islam, kemudian diganti menjadi sekolah nasional yang mengajarkan bahasa Latin, melarang bahasa Arab, hingga azan pun diganti menjadi bahasa Turki, dan sekaligus adalah melarang warga Turki berhaji. Itu luar biasa ya. Menggalakkan wanita Turki berpakaian ala Barat dan melepas jilbab. Itu pada saat itu sudah terjadi, dan alhamdulillah sekarang berangsur-angsur gitu ya. Dulu kita mengenal di tahun 70-an can lahirnya Cang Gibran. Jadi kita mengenal di tahun-tahun itu rame-rame jilbab tahun seberapa Kang Ron? Tahun 2000-an. Dulu mah kan ada anak yang dilarang pakai kerudung, banyak waktu itu. Tapi terus-menerus hal itu disampaikan, alhamdulillah. Sekarang itu jangankan anak sekolah, pegawai bank saja pakai jilbab. Tentara ada yang pakai jilbab? Ada. Polisi? Ada. Komo guru. Dengan demikian, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, 7 nestapa ya, dunia tanpa khilafah. Nah, itu tinggal kita melihat kalau tidak salah di YouTube masih tahun-tahun itu masih ada, bisa kita lihat dalam sejarahnya. Kalau diputar sekarang nggak bakalan cukup waktunya. Nah, baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah 1924 umat Islam itu diterpa berbagai masalah, tercerai-berai, ya, terpuruk, ditindas, tidak punya pemimpin, dan tidak punya negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Kita lihat misalnya kaum muslimin yang ada di Uyghur hari ini, kehancuran mereka dan lain sebagainya, penghinaan terhadap mereka di Irak, ya, sudah luluh lantak pada saat itu, di India sedang berjalan sekarang, apalagi di Suriah, termasuk di Palestina, yang sekarang itu adalah memanggil kita, ainal muslimu, di mana kalian wahai kaum muslimin? Kita hanya bisa nangis, kita hanya bisa berdoa, karena untuk menyelesaikan problematika mereka bukan hanya dikasih obat. Bahkan kita kalau ngasih obat sama aja dengan orang dolim, ya. Musuhna henteu dihindarkeun terus diberi obat, mesti diberi obat, disiksa diberi obat deui ku urang teh. Apakah tidak dolim kita seperti itu? Bukan berarti kita nggak boleh memberikan obat kepada mereka, ya. Baik, berikutnya adalah Myanmar, ya. Ini adalah setelah 1924. Padahal kita pun bukan tidak mengatakan wabil mu'minina ikhwana. Tetap mereka itu adalah saudara kita. Nah, maka penderitaan umat Islam setelah khilafah dihancurkan
apa yang terjadi? Ya inilah. Ya, maka hari ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kaum muslim itu adalah membutuhkan pertolongan. Seperti yang diminta oleh apa? Warga Palestina. Ainal muslimun, di mana wahai kaum muslimin? Maka kaum muslim membutuhkan al-mu'tasim yang dinamakan khalifah tadi. Kaum muslim membutuhkan khilafah, yang ini adalah sistem pemersatu umat. Maka ancaman bagi kita wahai para putra-putri muslim, sabda Nabi SAW menyabdakan, "Man lam yahtam bi amril muslimin fala yasamibhum." Sabda Nabi, barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslim, maka dia bukan merupakan golongan mereka. Naudzubillah, subhanaudzubillah min dzalik. Itulah tujuan kita. Kenapa kita tidak berhenti walaupun kamera mati? Betul ya? Betul Kang Ibran? Kita nggak pernah berhenti walaupun kamera mati, betul ya? Tapi tetap kita sungguh-sungguh. Ujian dakwah selalu ada. Sebentar lagi insya Allah ada yang ngasih amin. Ada agni-agni yang soleh untuk memperkuat dakwah. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, menjadi penolong agama Allah itu sungguh sangat luar biasa. Loh, kenapa menolong agama Allah? Karena kita hanya memenuhi perintah saja. Gak usah kita memberikan pertanyaan. Loh, kok Allah Maha Kuasa? Kok Allah minta ditolong? Ingat, mafhum ini adalah hanya seruan saja dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surah Muhammad, surah ke-47 ayat 7. Nah, kitalah yang sebenarnya membutuhkan pertolongan Allah sebetulnya. Ya. Jika kita ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah agama Allah. Karena itu janji Allah. Nah, agar apa? Agar agama Allah bisa tegak, kaum muslim juga seluruh manusia hidup dalam kebaikan, sehingga kita layak mendapat pertolongan Allah di dunia dan juga di akhirat. Nah, terakhir para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan? Pelajari Islam secara kafah. Dan ketika, kalau sekarang tuh Pak lagi rame-rame, hati-hati kalau yang mengajak Islam kafah itu biasanya Hizbut Tahrir. Loh, yang mengatakan kafah itu Allah itu, bukan Hizbut Tahrir, bukan FPI dan lain sebagainya. Ini Allah yang justru karena umat Islam tidak belajar Islam secara kafah, seperti inilah kejadiannya. Maka dikenal Pak, kewajiban tidak Islam kenawan Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, mestinya mah lurus, poro-poro mikiran Palestina. Padahal hadis Nabi tadi menyatakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah amalkan dan sebarkan apa yang sudah dipelajari. Kita memahami ya, Sadrani, balighu anni walau ayat. Angkewe dakwah tengah dakwah bisa, pakai bisa terjadi dakwah. Ya, dan lain sebagainya. Dan dengan demikian tidak ada alasan bagi kita. Alhamdulillah di sini kita ya menggunakan channel ini, bukan kita hanya sayang kepada keluarga kita saja yang ada di daerah kita, tapi sayang kepada saudara-saudara yang lain. Kita mengadakan apa? Channel. Betul ya Kang Aidan ya? Dan ini insya Allah mudah-mudahan ini adalah kontribusi keluarga kita untuk Allah dan Rasul. Tuh, ada terakhir Pak. Fokuskan seluruh energi, waktu, pikiran, tenaga, harta, juga nyawa yang kita punya untuk membangkitkan dan mengembalikan kemuliaan kaum muslim melalui 4 kunci. Satu apa? Akidah, syariah, dakwah, dan khilafah. Itulah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan saksikanlah ya Allah. Hari ini hamba sudah menyampaikannya, dan ini tentunya adalah menjadi apa? Ladang pahala yang kita lakukan. Kalau di dosa kifayah dan juga kezaliman kemarin adalah kita tidak ingin menuai dari dosa orang lain, apalagi dari dosa kita, maka berfokuslah kita untuk menjadi hamba-Nya. Yang kita perjuangkan bisa tidak berhasil hari ini, tapi minimal apa? Kita bisa memberikan hujjah di hadapan Allah. Ya Allah, di tahun 2024 di bulan November, saya tidak pernah berhenti untuk memikirkan saudara-saudara kita di Palestina. Tidak pernah berhenti memikirkan tetangga-tetangga yang benci kepada Islam, supaya mereka paham. Maka upaya yang kami lakukan adalah mengajak mereka untuk supaya paham terhadap Islam. Semoga ini menjadi hujjah bagi kita semua, amin. Dan insya Allah, sekali lagi perkataan Al-Fakir, baiknya dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dari aturan Allah, buruk nama tidak tabodoan tapi tidak.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maaf, dan sekaligus ini menjadikan suatu keberkahan bagi kita semua untuk kita lebih intens ya, mengisi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa Pak sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Roni. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.